halal untuk Am, dinikahkan. ya, kita pembahasannya sangat penting tentunya saat menjalani hari-hari lebaran ini. Kita mungkin sering akan ziarah ke rumah keluarga, kerabat keluarga, siapa saja yang boleh kita untuk sentuh, boleh kita untuk berduaan, boleh kita untuk salaman. Tentunya tidak semua orang, ibu orang kita boleh untuk sentuh. Kadang di masyarakat kita akhlak itu ditetapkan berdasarkan adat istiadat. Masya Allah ya, itu anak berakhlak, beradab, semua orang-orang disalamin. Itu kan padahal salah. Kalau kita salaman dengan semua perempuan, itu bukan malah beradab, itu melanggar syariat. Karena tidak semua orang boleh untuk kita sentuh. Ya, apalagi nanti ketika berlebaran, terlebih khusus kita susah untuk menghindari bersalaman dengan anak paman, sepupu. Khususnya sepupu itu bukan mahram, artinya boleh kita untuk nikahi, artinya haram bagi kita untuk bersentuhan, berduaan, atau dan seluruh hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi maka kita di akhir zaman mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita tambah kuat iman kita, tambah teguh pendirian kita terhadap syariat Islam. Jangan terpengaruh dengan fatwa-fatwa, jangan terpengaruh dengan kajian-kajian yang memperbolehkan pacaran. Nauzubillah min dzalik. Pacaran bukan termasuk dalam Islam. Hubungan yang dibangun di luar pernikahan, hubungan yang dibangun di luar pernikahan atas nama kasih sayang atau cinta atau pacaran, itu bukan termasuk daripada agama Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu membangun relasi, membangun cinta, membangun kasih sayang di dunia, tapi bukan karena aku, artinya dibangun atas kemurkaanku, menyalahi syariatku, kata Allah, kelak di hari akhirat mereka akan saling tuduh menuduh, saling salah menyalahkan, mereka akan jadi musuh kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan fatwa, dengan kajian yang memperbolehkan pacaran. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Ta'aruf bukan pacaran. Kita sudah lewat bab itu semua. Tentang bab khidbah, saling mengenal, itu sudah kita pahami, sudah kita bahas di beberapa pembahasan sebelumnya. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Artinya untuk mengetahui siapa saja sih boleh untuk saya nikahi, dan sebagai wanita apakah saya boleh untuk menikahi dengan dia. Wanita merupakan tempat pelaksanaan akad nikah. Hanya saja jika ditinjau bagi laki-laki tertentu, akad pernikahan bisa menjadi mubah, sebaliknya juga bisa menjadi haram. Menurut kodratnya, sebagaimana wajib bagi laki-laki mengetahui wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, supaya tidak terjadi pernikahan dengan salah satu dari mereka, begitu pula para wanita dituntut untuk mengetahui wanita-wanita yang haram dinikahi bagi laki-laki, supaya tidak terjadi pernikahan dengan seseorang yang ada pada dirinya sesuatu yang mencegah keabsahan pernikahan. Karena hukum haram yang muncul tatkala terjadi pernikahan itu bukan hanya bagi satu pihak, akan tetapi mencakup kedua belah pihak. Jika seseorang laki-laki mengetahui bahwa wanita tersebut haram baginya untuk dinikahi, namun tetap dinikahi, maka dia berdosa. Begitu pula sang wanita juga mengetahui bahwa laki-laki itu haram untuk menikahinya, maka mereka juga berdosa. Artinya mereka terjerumus dalam perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hal ini hendaknya dijelaskan dalam fikih an-nisa, artinya fiqhun nisa, fikih yang berkaitan dengan wanita seharusnya dijelaskan agar mereka, para wanita, betul-betul mengetahui serta memahami permasalahan ini. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama mengistilahkan hal ini dengan al-muharramat, atau bahasa yang digunakan oleh para ulama adalah al-muharramat. Muharramat adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, atau bahasa orang normal itu masyarakat ini mahram. Ada yang salah istilah mengatakan muhrim itu secara bahasa Arab itu salah, karena muhrim itu artinya orang yang berihram haji atau berihram umrah. Jadi al-muharramat, wanita-wanita yang haram untuk nikah. Jadi mahram itu bukan kerabat. Jadi salah kadang ditanya, suami atau istri itu mahram kita atau tidak. Kadang ada yang menjawab, iya itu iya itu mahram kita. Padahal kan bukan mahram, itu salah memberi hukum. Sebab apa? Tidak tahu
definisinya. Makanya kalau kita mempelajari ilmu logika atau ilmu mantik, kita sebelum memberikan hukum kita harus tahu dulu itu tasawur. Tasawur gambaran dari setiap kata yang ingin kita beri hukum. Istri adalah mahram. Sebelum kita memberikan hukum, kita harus tahu apa itu istri, apa itu mahram. Sehingga tidak salah kita memberikan hukum mahram kepada istri. Kadang kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita gitu, seperti itu, memberikan hukum sebelum mengetahui definisi setiap kata yang kita ingin beri hukum. Kadang salah. Kadang kita memberikan orang itu kafir. Kadang kita tidak tahu apa itu kafir, apa itu orang itu kesalahpahaman dalam berpikir. Ini yang sering terjadi. Jangan sampai terjadi. Istri kita berarti itu bukan mahram. Sebab apa? Karena sudah kita nikahi. Mahram itu apa? Orang wanita yang haram untuk nikahi. Kalau kita bersentuhan istri berarti batal wudhu kita. Sebab apa? Karena yang tidak batal wudhu itu apabila bersentuhan dengan mahram, dan ada mahram-mahram yang tertentu. Karena beberapa sebab, ada kalanya sementara, ada pula selamanya. Muharramat atau wanita yang haram dinikahi terbagi kepada dua bagian. Pertama, wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi hanya sementara. Selama-lamanya sementara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya adalah mereka yang haram dinikahi bagi laki-laki dengan sebab keturunan. Satu, kedua rodok, nasab keturunan, kedua rodok, sepersusuan, dan ketiga musaharah. Musaharah itu kekerabatan melalui perkawinan atau mertua, nanti ada 4 orang nanti. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi sebab nasab atau keturunan. Siapa mereka? Mereka ada 7 orang. 7 orang wanita yang diharamkan untuk dinikahi dengan sebab nasab atau keturunan. Pertama, ibu kandung. Kita punya ibu kandung dan ke atas. Ibunya ibu kandung kita, ibunya nenek kita, ibunya nenek-nenek kita, sampai ke atas, itu semuanya itu adalah orang yang haram bagi kita untuk nikahi. Apa batasannya? Artinya standarnya apa? Standarnya adalah setiap wanita yang melahirkanmu atau melahirkan orang yang melahirkanmu, berarti melahirkan ibu kita, nenek kita, baik yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, seperti ibu dari ayah dan ibu dari ibu, ya, sama aja. Ibu ayah kita, ibu kita, sampai ke atas, itu semuanya mahram. Yang kedua adalah anak perempuan ke bawah. Anak perempuan ke bawah artinya cucu, cicit, seterusnya. Standarnya adalah setiap wanita yang melahirkan anak perempuan tersebut atau wanita yang melahirkan orang yang melahirkan anak perempuan tersebut sampai ke bawah, cucu, cicit, baik laki-laki atau perempuan. Seperti anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Yang ketiga adalah saudari perempuan, baik itu sekandung, seayah atau seibu. Saudari perempuan baik kandung, seayah atau seibu. Oleh karena itu, seorang perempuan haram menikahi saudara laki-lakinya, baik sekandung, seayah maupun seibu. Dan yang keempat adalah bibi dari bibi perempuan dari ibu, bibi atau saudara perempuan nenek. Standarnya siapa? Adalah setiap saudara perempuan dari wanita yang melahirkanmu dengan adanya perantara atau tidak. Artinya kalau saudari ibu kita itu bibi kita juga, saudari nenek kita itu juga mahram, itu juga bibi kita, tapi dalam bahasa kitab namanya bibi majazi. Saudari ayah kita juga bibi kita, haram juga bagi nikahi. Kakek kita punya saudari, itu juga mahram kita. Terus ke atasnya, kakek berarti apa, buyut ya bahasanya, apa bahasa enggak tahu. Pokoknya ke atas lagi punya saudari, itu juga bibi kita, tapi bibi majazan. Itu juga bibi yang termasuk daripada perempuan yang haram untuk kita nikahi. Dan yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, entah itu sekandung, ini berarti keponakan,
Dan terakhir anak perempuan dari saudara perempuan. Kita punya saudara kandung laki-laki, punya anak berarti keponakan kita. Atau kita punya saudari perempuan yang punya anak, itu juga keponakan kita. Semua ini mahram yang diharamkan bagi kita untuk kita nikahi, haram bagi, sehingga boleh kita untuk menyentuh atau selainnya. Masalah menyentuh nanti akan kita perinci. Menyentuh itu boleh dalam kita ada pembahasan membatalkan wudhu, ada haram. Jadi jangan kita gabung, jangan kita campur adukkan antara kebolehan menyentuh dengan membatalkan wudhu. Itu beda. Artinya kadang-kadang kita menyentuh seseorang boleh tapi batal wudhu. Sebaliknya, kadang-kadang kita tidak boleh nyentuh orang tapi wudhunya nggak batal. Contoh, misalkan saya menyentuh adik perempuan, itu wudhunya nggak batal, tapi masalahnya apakah boleh? Kalau tanpa sebab, tanpa hajat, itu bagian-bagian misalkan paha atau betis itu tidak boleh disentuh kalau tanpa hajat, walaupun itu sebenarnya mahram. Dalam segi membatalkan wudhu boleh, memang tidak batal, tapi dalam segi tidak boleh menyentuh itu nggak boleh kalau tanpa hajat. Sebaliknya kadang kita wudhunya batal tapi menyentuhnya tidak apa-apa, itu banyak juga. Seperti misalnya menyentuh orang perempuan yang tidak sengaja, itu wudhunya batal, tapi menyentuhnya nggak apa-apa, artinya nggak apa-apa, nggak berdosa karena ketidaksengajaan tadi. Jadi itu jangan dicampur adukan. Tentang dalil, apa dalil 7 wanita yang haram untuk dinikahi yang sebagaimana sudah kita sebutkan itu, tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ummahatukum ibu dan ke atas, wa banatukum anak dan ke bawah, wa akhwatuhum saudari perempuan, wa ammatukum bibi kita dari ayah, wa khalatukum bibi kita dari ibu, wa banatul akhi dan anak-anak saudara kita, saudara laki-laki itu keponakan, wa banatul ukhti dan anak-anak saudari perempuan kita juga keponakan kita. Inilah dalil yang tentunya sangat otoritatif, mu'tabar, tentunya dari Al-Quran, yang mutawatir, yang qat'iyud dalalah, artinya tidak satupun yang berhak, artinya ulama tidak ada khilaf satupun tentang 7 orang ini yang boleh untuk dinikahi, yang diharam untuk dinikahi. Ulama tidak satupun ada khilaf, karena sudah ini dalilnya jelas, sharih, secara eksplisit jelaskan oleh